Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassahbihi ajma'in. Amma ba'du. Baiklah, pada video pembelajaran kali ini akan dibahas tentang meraih kesuksesan dengan optimis, ikhtiar, dan tawakal. Optimis adalah sifat orang yang memiliki harapan positif dalam menghadapi segala hal atau persoalan. Kebalikan dari optimis adalah pesimis, yang berarti sifat orang yang selalu berpandangan negatif dalam menghadapi segala hal atau persoalan. Sifat optimis termasuk perilaku terpuji yang harus dimiliki seorang muslim, karena sifat optimis akan selalu melahirkan pikiran positif dan prasangka baik kepada Allah. Ciri-ciri orang yang bersifat optimis antara lain sebagai berikut. Memiliki harapan yang baik pada saat sebelum melakukan suatu pekerjaan. Melakukan sesuatu dengan sepenuh hati dan rasa senang. Mensyukuri keberhasilannya dan mengevaluasi kekurangannya. Melihat segala sesuatu sebagai sebuah kesempatan, peluang, dan kemungkinan. Dalam situasi sulit, selalu menganggap masih ada kesempatan untuk berhasil. Memiliki wajah berseri-seri dan mudah tersenyum. Dan masih banyak contoh yang lainnya. Berikutnya adalah ikhtiar. Ikhtiar adalah berusaha bersungguh-sungguh untuk mencapai suatu harapan, keinginan, atau cita-cita. Contoh-contoh ikhtiar adalah sebagai berikut. Orang yang ingin pandai harus berusaha dengan rajin belajar. Orang yang ingin hidup berkecukupan harus berusaha dengan rajin bekerja. Orang yang ingin memiliki tabungan harus berusaha hidup hemat atau mengurangi pengeluaran. Orang yang ingin sehat harus berusaha dengan rajin menjaga kebersihan dan berolahraga. Orang yang sedang sakit dan ingin sembuh harus berobat. Usaha-usaha tersebut merupakan bagian penting yang harus dilakukan oleh manusia. Yang ketiga adalah tawakal. Tawakal artinya berserah diri kepada Allah atas hasil usaha kita setelah berusaha dengan sungguh-sungguh dan berdoa. Dengan kata lain, tawakal adalah berserah diri kepada Allah dengan bersungguh-sungguh setelah melakukan usaha atau ikhtiar. Ayat-ayat berikut ini berisi pesan-pesan mulia terkait dengan optimis, ikhtiar, dan tawakal. Bacalah ayat yang mulia ini dengan tartil. Yang pertama, Quran Surah Az-Zumar ayat 53. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Quran Surah Az-Zumar ayat 53. Di dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyeru hamba-hambanya yang melampaui batas agar tidak berputus asa dari rahmat Allah. Perbuatan yang melampaui batas artinya adalah perbuatan dosa, perbuatan yang melanggar hukum-hukum Allah. Hukum dan ketentuan Allah sudah tertulis di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi, setiap perbuatan yang bertentangan dengan Al-Quran dan Hadis adalah perbuatan melampaui batas atau perbuatan dosa.
Dosa kecil ataupun dosa besar yang pernah dilakukan seseorang harus segera dimintakan ampunan atau maghfirah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memiliki sifat Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Yang kedua, Quran surah An-Najm ayat 39 sampai 42. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa allaysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura thumma yujazahul jazaa'al awfa wa anna ila rabbikal muntaha. Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya, dan sesungguhnya usahanya itu kelak akan diperlihatkan kepadanya, kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna. Dan sesungguhnya kepada Tuhanmu lah kesudahannya segala sesuatu. Quran surah An-Najm ayat 39 sampai 42. Melalui ayat ini, Allah Subhanahu wa taala berjanji akan memberi balasan sempurna kepada orang yang mau berusaha keras. Setiap usaha atau ikhtiar untuk memenuhi kebutuhan hidup hendaknya diawali dengan niat karena Allah. Terakhir, Quran surah Ali Imran ayat 159. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lanfaddu min hawlika fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Artinya, maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu, maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Quran surah Ali Imran ayat 159. Ayat ini mengandung pesan-pesan mulia bagi umat Nabi Muhammad SAW. Melalui ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa Rasulullah SAW memiliki kepribadian yang lemah lembut, santun, dan berbudi pekerti luhur. Akhlak mulia Rasulullah SAW tersebut merupakan rahmat dari Allah. Rahmat Allah Subhanahu wa taala merupakan karunia yang sangat berharga bagi kehidupan seorang manusia. Kita harus berusaha dan berdoa supaya mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Usaha-usaha untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala diantaranya dengan selalu mendekatkan diri kepadanya, melaksanakan semua perintah dan menjauhi larangan-larangannya. Demikian tadi uraian tentang meraih kesuksesan dengan optimis, ikhtiar, dan tawakal. Mudah-mudahan bermanfaat baik di dunia dan di akhirat kelak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.